Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adi Sutardi, NIM 0211200666, Program Studi Teknologi Mekanisasi Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kapasitas kerja lapang. Nah, atau yang sering disebut dengan KKL. Nah, apa sih KKL itu? KKL merupakan kemampuan alat atau mesin dalam melakukan suatu kegiatan untuk pengolahan ataupun pemanenan yang menghasilkan sebuah produk dalam suatu luasan tertentu. Nah, itu. Kemudian dalam KKL ini ada yang namanya hasil kerja. Nah, hasil kerja ini berbentuk dengan ada yang pertama yaitu basis area, di mana basis area itu hasil kerjanya itu kemampuan alat atau mesin dengan menghasilkan sebuah produk. Jadi menghasilkan sebuah produk luasan. Jadi produk luasannya itu dinyatakan dengan HA per jam. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya hasil kerjanya itu basis produk, yaitu kemampuan alat atau mesin yang menghasil kerjanya yaitu dihitungnya dari produk, yaitu yang dinyatakan dengan ton per jam. Nah, itu. Kemudian KKL ini ada yang namanya terbagi menjadi dua, yang namanya itu kapasitas kerja, kapasitas lapang teoritis, dan ada yang namanya kapasitas lapang efektif. Nah, apa sih kapasitas lapang teoritis ini? Nah, kapasitas lapang teoritis ini merupakan kapasitas yang diperoleh alat atau mesin dalam mengerjakan lahan atau aktivitas panen menggunakan 100% dari lebar kerjanya. Nah, dinyatakan dalam sebuah rumus matematis yaitu KLT sama dengan 0,36 dikali W kali V. Nah, di mana W ini yaitu sebuah lebar kerja yang dinyatakan dengan meter. Kemudian P di sini yaitu sebuah kecepatan maju. Yaitu dinyatakan dengan meter per sekon. Nah, itu dari KLT ini. Nah, kemudian ada yaitu KLE, yaitu kapasitas lapang efektif. Nah, kapasitas lapang efektif ini merupakan kapasitas yang diperoleh alat atau mesin dengan membagi luas lahan yang dikerjakan dengan waktu kerja, yang dinyatakan dalam rumus matematis yaitu KLE sama dengan A per T. Nah, A di sini yaitu sebuah luas total kerja. Nah, luas total kerja ini dinyatakan dengan hektar, HA. Nah, kemudian ada yaitu T. T itu yaitu sebuah waktu kerja total. Waktu total yang dinyatakan dengan jam. Nah, di sini dalam waktu total ini ada yang namanya di sini dihitung dari mulai waktu kerja total dikurangi yaitu waktu belok dan slip roda. Nah, itu. Nah, jadi waktu total ini bukan dihitung dari awal mengerjakan sebuah pemanenan kemudian di stopwatch. Nah, itu hasilnya tidak langsung dinyatakan di dalam penghitungan KLE ini, tapi waktu totalnya itu harus dihitung dulu dengan waktu belok dan slip roda. Nah,
dalam kapasitas kerja lapang yaitu ada yang namanya efisiensi lapang. Yaitu efisiensi lapang. Nah, efisiensi lapang di sini yaitu perbandingan antara KLE dengan KLT dikali 100%. Nah, dikali 100%. Jadi setelah ditemukan perhitungan dari KLE jumlahnya berapa, HA per jam, kemudian dari KLT berapa HA per jamnya. Nah, jadi dilakukan penghitungan yaitu efisiensi lapang. Nah, berapa sih efisiensi dari suatu alat dalam mengerjakan suatu tugas di lahan? Nah, itu dihitung dengan KLE dibagi dengan KLT dikali 100%. Nah, dalam efisiensi lapang ini, nah, apakah slip roda waktu belok mempengaruhi? Ya, itu sangat mempengaruhi karena semakin banyak belok, semakin banyak slip roda, itu efisiensi lapang di sini akan semakin kecil. Nah, dalam semakin kecil efisiensi lapangnya berarti penggunaan alat atau mesin pertanian itu tidak efektif. Nah, itu mungkin penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.